Babak grup Piala AFF U23 akhirnya sudah mulai mendapatkan kepastian hasil akhir untuk melaju ke semifinal. Timnas Indonesia U23 menjadi yang pertama kali lolos semifinal, yang mana hampir dipastikan Thailand dan Vietnam nyusul. Jika benar, maka bisa dipastikan kita bakal bertemu dengan Thailand di babak semifinal kali ini. Tim bebuyutan gak bisa diremehkan dan tidak bisa dilepas dari bayang-bayang Raja AFF. Kendati demikian, Gerard van den Berg gak terlalu ambil pusing. Pelatih asal Belanda tersebut justru lebih memilih untuk mendalami lawannya sebelum akhirnya dipastikan bakal bentrok. Jelas ini sesuatu hal yang positif yang bisa diikuti oleh para anak asuhnya, yang jadi lebih tenang menghadapi siapapun lawannya. Lantas, bagaimana skenarionya? Kok bisa Garuda bertemu Thailand atau bisa jadi Vietnam? Bukan tim runner-up? Let's go, kita bahas satu persatu. Semua kisah besar selalu dimulai dari ketegangan yang membara. Dan Timnas Indonesia U23 tengah berdiri di ambang cerita epik yang belum selesai ditulis. Selepas membantai Brunei dengan skor telak, mencuri 3 poin lewat keberuntungan dari Filipina dan menahan imbang musuh bebuyutan Malaysia dalam duel panas tanpa gol, Garuda Muda memastikan tempatnya di semifinal. 7 poin, puncak klasemen, tapi jalan ini belum selesai. Kemenangan besar atas Brunei memang menggugah. 8 gol tanpa balas, sebuah malam penuh ledakan. Dengan nama Jan Schraven tercetak 6 kali di papan skor. Seorang pemuda berumur 19 tahun yang bermain seperti petir dan menyambar tanpa peringatan. 6 gol dalam satu pertandingan bukan sekedar catatan statistik, itu adalah pernyataan. Indonesia datang bukan hanya untuk ikut serta. Namun sayangnya, performa Indonesia bukan tanpa celah. Ketika menghadapi Filipina, dominasi tak selalu berarti kemenangan mutlak. Skuad asuhan Gerard van den Berg bahkan butuh gol bunuh diri dari lawan untuk mengamankan poin. Dan saat bertemu Malaysia, pertandingan menjadi teater dari kesabaran dan kekuatan bertahan. Skor kacamata menunjukkan bahwa di balik semangat membara masih ada PR besar dalam kreativitas dan efektivitas di lini depan. Disinilah teka-teki Gerard van den Berg mulai menarik. Juru taktik asal Belanda tersebut seperti penyair sepak bola, tidak buru-buru, menunjukkan mahakarya sejak awal. Ia merotasi skuad dengan tenang, menatap tajam pada tiap anak didiknya, mencari potensi terpendam dalam diam. 3 pertandingan grup, 4 pergantian starter. Van den Berg sudah seperti peramu ramuan ajaib, mengaduk-aduk elemen terbaik, menanti waktu yang tepat untuk menuangkannya. Namun badai datang dari tengah. Arkan Fikri, sang pemegang kendali di lini tengah, pengatur irama, kini terbaring dalam keraguan. Melansir dari berbagai sumber, MRI menjadi kabar yang menggetarkan. Cedera ini bukan luka biasa. Bagi timnas, Arkan bukan sekedar pemain, ia adalah kompas penunjuk arah. Tanpanya, Robby Darwish dan Tony Firmansyah kehilangan arah. Tanpanya, Garuda Muda mungkin harus terbang tanpa navigator. Kini memasuki semifinal, gelandang muda milik Arema tersebut pun masih terancam menyaksikan dari pinggir lapangan. Sumber menyebut jika Arkan Fikri berkemungkinan absen. Lalu siapa pengganti yang siap mengisi ruang seberat itu? Muncullah nama Raihan Hanan. Pemain muda Persija ini punya stamina tak kenal lelah, tapi sayangnya terkadang ego menyelimutinya. Bola digoreng terlalu lama, keputusan terlalu rumit, padahal yang dibutuhkan hanyalah satu hal, kesederhanaan yang efektif. Tapi ingat, sebuah orkestra besar tak lahir dalam sehari. Otak lini tengah bisa dilatih, dipoles, dibentuk menjadi karya yang presisi. Namun masalah Indonesia tidak berhenti di tengah. Di depan, Jan Schraven dan Hoki Caraka mulai kehilangan cahaya ketika bertemu lawan yang lebih disiplin. Filipina dan Malaysia mampu membuat mereka teriak seperti bayangan dari diri mereka sendiri. Tajam hanya saat bertemu yang lemah bukanlah ciri predator sejati. Mental mereka butuh diasah. Bukan dengan amarah, tapi dengan keyakinan bahwa tantangan besar adalah momen untuk bersinar, bukan menghilang.
Di sisi lain, klasemen grup A sudah selesai. Filipina ada di posisi 2, tetapi nasib mereka masih digantung. Skema semifinal seperti labirin rumit, penuh tikungan dan kemungkinan. Filipina mengumpulkan 6 poin dan tinggal menanti takdir dari laga grup lainnya. Tapi untuk Malaysia dan Brunei, mimpi sudah resmi berakhir. Malaysia finish ketiga, Brunei di dasar klasemen tanpa satupun poin. Dengan ini, 4 skenario terbuka lebar. Bergantung pada hasil pertandingan di grup B dan grup C. Apakah Indonesia akan berjumpa Thailand yang penuh teknik atau Myanmar yang mengejutkan? Mungkin Vietnam yang disiplin atau bahkan Kamboja yang melawan semua prediksi. Namun kemungkinan terbesarnya adalah Thailand. Sebab mengacu pada fase gugur Piala AFF U23 2025, lawan Indonesia di semifinal adalah salah satu dari juara grup C, runner-up grup B, runner-up grup C. Di sisi lainnya, juara grup B akan bertemu juara grup C atau runner-up grup A. Skema semifinal akan bergantung dari hasil Vietnam versus Kamboja di grup B dan Thailand versus Myanmar di grup C. Jika Thailand dan Vietnam berhasil menang, maka jelas Indonesia akan menghadapi Thailand. Sebab dengan begitu Filipina otomatis lolos ke babak semifinal sebagai runner-up terbaik. Poin mereka unggul dari runner-up grup B dan C. Yang mana ini membuat juara grup B, anggap saja Vietnam, bakal menghadapi runner-up grup A Filipina. Namun apapun yang terjadi dengan teka-teki ini, pelatih timnas U23, Gerard van den Berg, tetap berdiri tenang. Ia tidak terjebak dalam euforia, tidak pula gamang. Sebagai seorang arsitek dari tanah Belanda, ia memilih satu hal, menganalisa diam-diam dalam. Mungkin saya akan menonton pertandingannya, karena kami tidak bermain besok, saya ingin lihat kedua tim. Jadi mungkin saya akan pergi menonton, sampai sekarang kami sudah 4 minggu di camp. Jadi saya rasa bagus jika ada waktu 1 hari bagi para pemain untuk rileks. Lalu saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan. Ucap Gerard van den Berg, dikutip dari bolasport.com. Sikap ini menjelaskan segalanya bahwa Van den Berg bukan pelatih reaktif. Ia seorang pemahat sejati. Begitu juga dengan anak asuhnya, siapapun yang akan datang, sang striker, Jens Raven sudah menabuh genderang siap perang. Raven menyebut kesiapan timnya untuk menghadapi siapa saja sebagai kunci menuju gelar juara. Namun tak risau mau menghadapi tim manapun. Kalau kita mau juara, kita harus mengalahkan semua tim. Dan saya rasa dengan kualitas tim ini, kita bisa melakukannya. Ujar Raven dilansir dari kompas.com. Sikap PD tersebut bukan asal bunyi. Raven sudah buktikan lewat 6 golnya ke gawang Brunei. Namun saat melawan lawan kuat, seperti Malaysia dan Filipina, ia tampak kehabisan bensin. Pertanyaannya, apakah saat semifinal mesin Raven akan kembali panas? Jens Raven, jawabannya tegas dan menggetarkan. Saya tidak peduli, sejujurnya. Thailand, Vietnam, saya tidak peduli. Inilah mentalitas yang dibutuhkan, tak gentar oleh nama besar, tak goyah oleh reputasi lawan. Karena trofi tidak diberikan untuk tim yang beruntung, ia diraih oleh mereka yang menolak kalah. Gerard van den Berg pun tak tinggal diam. Ia akan memanfaatkan waktu jeda untuk menganalisis. Mungkin ia akan duduk di tribun menyaksikan laga Vietnam dan Thailand. Mungkin ia hanya menatap dari layar, tapi satu hal yang pasti, ia akan menyusun siasat, mengatur poin, dan bersiap menurunkan formasi terbaik di semifinal. Dan untuk para pemain, 1 hari libur menjadi fase kecil di tengah panasnya tekanan turnamen. Sang kapten, Kadek Arel, dan kawan-kawan diberikan ruang untuk rileks, menyegarkan pikiran sebelum kembali ke medan perang. Sebab yang terberat belum datang. Semifinal bukan hanya soal taktik, ia adalah ujian mental, panggung bagi keberanian. Disitulah juara dibentuk, bukan hanya oleh kaki, tapi oleh hati. Pada intinya, semifinal ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah ujian jati diri. Indonesia U23 telah sampai di titik yang tak mudah, melintasi badai grup dengan segala dramanya. Kini di hadapan mereka terbentang jalan menuju final. Jalan yang harus dilalui, entah menghadapi Thailand, Vietnam, atau siapapun yang berdiri sebagai lawan. Gerard van den Berg memilih untuk tidak gegabah. Ia tak menunjuk satu musuh untuk ditakuti. Karena ia tahu musuh terbesar justru sering datang dalam diam. Dari mental yang goyah, dari strategi yang tak siap, dari kepercayaan diri yang semu.
Itulah yang coba ia padamkan. Satu persatu, dengan ketenangan, observasi, dan persiapan matang. Dan Jens Raven, ia telah berbicara dengan 6 gol dan keyakinan penuh. Sang penyerang muda tak peduli siapa yang akan dihadapinya. Karena menurutnya, jika ingin menjadi juara, maka tidak ada tim yang boleh ditakuti. Semua harus dikalahkan. Dan dijadwalkan timnas U23 Indonesia akan melakoni pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 pada Jumat, 22 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Laga yang akan menjadi titik balik apakah Garuda Muda akan mengukir sejarah atau kembali jadi cerita yang tinggal setengah jalan. Segalanya akan terjawab di atas lapangan. Dan ketika peluit panjang ditiup, satu hal yang pasti, bukan hanya gol yang dicari, tapi keberanian untuk tidak menyerah. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.